Suami pamit kerja seperti biasa. Tapi yang kutemukan bukan rumah sepi, melainkan rahasia yang mengubah hidupku selamanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar tidur dengan lembut, namun suasana hatiku terasa berbeda. Aku berdiri di dapur, menuangkan kopi ke dalam cangkir sambil mendengar suara Andra yang sedang mengikat dasi di kamar. Aroma kopi bercampur dengan aroma roti panggang yang masih hangat, seakan menenangkan kegelisahan kecil yang mulai merayapi pikiranku. Andra, jangan lupa bawa dokumen rapat pagi ini. Suaraku terdengar lebih tegas dari biasanya. Sudah, aku. Semua sudah aku siapkan, jawabnya santai. Suaranya terdengar normal, tapi ada nada ringan yang membuatku berhenti sejenak. Sesuatu tentang cara dia tersenyum pagi itu terasa berbeda, tapi aku menepis firasat itu sebagai kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Sambil mengaduk kopi, aku memperhatikan gerakannya di cermin dapur. Andra selalu rapi, tetapi pagi ini dasinya terlalu rapi, terlalu sempurna, seperti sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih dari sekadar rapat kantor. Aku meneguk kopi, mencoba menenangkan diri, tetapi mataku tetap mengikuti setiap gerakannya. Luna, kamu kelihatan khawatir. Ada apa? Tanya Andra sambil mendekat, menaruh tangannya di bahuku. Ah, tidak apa-apa. Hanya, aku merasa kamu agak berbeda pagi ini, jawabku sambil tersenyum tipis, berharap dia tidak menangkap kegelisahan yang kurasakan. Dia tertawa ringan, mengecup dahiku, dan berkata, cuma karena aku harus pergi kerja? Jangan terlalu dibesar-besarkan. Kata-katanya terdengar meyakinkan, tapi firasat itu tetap berderak di kepalaku. Aku mencoba menahan rasa penasaran, berfokus pada rutinitas pagi kami. Setelah sarapan, Andra mengambil jas hitamnya dan memeriksa cermin sekali lagi. Aku harus berangkat, Luna. Jangan tunggu aku pulang terlalu malam, katanya sambil menyalakan mobil di halaman depan. Sampai nanti, ya. Hati-hati di jalan, jawabku, suaraku lebih lembut dari biasanya. Aku melambaikan tangan sambil menonton mobilnya meluncur keluar, tetapi pandanganku kembali ke garasi lebih lama dari biasanya. Ada rasa canggung di udara, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Selesai membersihkan piring, aku duduk di sofa, menatap cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikiranku berputar-putar. Apakah itu hanya firasatku? Atau memang ada sesuatu yang berbeda dari Andra hari ini? Aku mencoba menenangkan diri dengan membuka laptop, tetapi tanganku gemetar sedikit. Tidak ingin terlalu tenggelam dalam kekhawatiran, aku memutuskan untuk melakukan hal biasa, memeriksa jadwal kerja, mengecek pesan teman, dan menata dokumen di meja. Namun, setiap kali aku melirik jam dinding, aku merasa waktu berjalan terlalu lambat, dan memori tentang cara Andra tersenyum atau menatapku tadi pagi terus muncul. Luna, kamu terlihat serius banget. Ada masalah? Suara sahabatku di telepon membuatku tersadar. Aku tertawa kecil, mencoba terdengar biasa. Tidak, cuma, pagi ini terasa aneh saja, jawabku, menyembunyikan getar di suara. Hati-hati ya. Kadang firasat itu benar, katanya ringan. Aku mengangguk, meski hanya sendiri di ruang tamu. Siang hari hampir tiba, dan aku memutuskan untuk menyiapkan makan siang sederhana. Saat memotong sayuran, pikiranku terus melayang ke Andra. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Rasa percaya pada rutinitas kami tiba-tiba terasa rapuh, seperti gelas kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Malam sebelumnya aku sempat bermimpi hal-hal yang tidak masuk akal, seperti Andra tersenyum kepada seseorang yang tidak aku kenal. Aku menggeleng, menertawakan diri sendiri, tetapi perasaan itu masih tertinggal di dadaku. Saat duduk di sofa menunggu telepon dari Andra, aku memandang foto pernikahan kami di meja samping. Senyum kami terlihat bahagia, penuh kepercayaan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menghilangkan rasa cemas. Namun, ada bagian dari diriku yang tetap waspada. Tanpa sadar, aku menatap jendela yang menghadap jalan raya. Mobil-mobil lalu lalang, orang-orang bergegas, sementara aku duduk diam. Ada ketenangan di luar sana, tetapi hatiku tidak sepenuhnya tenang.
Rasanya seperti menunggu sesuatu yang akan mengubah segalanya, meski aku belum tahu apa itu. Aku menatap cangkir kopi kosong, menyesap udara pagi yang mulai hangat, dan berkata dalam hati, "Tenang, Luna, mungkin ini hanya firasatku saja." Tapi, seiring napasku perlahan menenangkan diri, ada satu hal yang aku tahu, sesuatu hari ini berbeda. Sesuatu akan mengubah semuanya. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menyesap kopi yang sudah mulai hangat. Suasana rumah terasa biasa, tenang seperti pagi-pagi lainnya, tapi ada sesuatu yang aneh di udara, sesuatu yang membuat hatiku tak bisa sepenuhnya tenang. Aku menatap ke arah meja kerja Andra, yang kebetulan aku lewati saat merapikan beberapa dokumen. Sekotak kecil yang biasanya selalu tertutup rapi kini sedikit terbuka. Tanpa sengaja, mataku menangkap selembar tiket pesawat dan sebuah kwitansi hotel mewah yang jatuh dari kotak itu. Napasku tersentak. "Ini, dari mana?" Gumamku pelan, jantung berdebar lebih kencang dari biasanya. Tanganku gemetar saat memungut tiket itu, memeriksa nama dan tanggal. Nama Andra tercantum jelas, tapi tujuan perjalanan, resor mewah di luar kota, sangat jauh dari jadwal kerja yang ia bilang kepadaku. Aku menunduk, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyelimuti dada. Otakku berputar, mencoba menalar logis. Mungkin ini hanya kesalahan. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Tapi setiap kata dalam kepalaku terdengar hampa. Suara hatiku berbisik, "Andra, apa-apaan ini?" Aku memeriksa kwitansi hotel itu lebih teliti. Tanggalnya tepat hari ini, dan jumlah yang tertera di sana fantastis. Tanganku menutup mulut, menahan desir marah yang ingin keluar. Mengapa aku merasa dunia tiba-tiba menukik jatuh? Perasaan khawatir yang tadi pagi samar kini menjadi jelas. Ada sesuatu yang sangat salah. Sambil berdiri, aku menatap sekeliling ruang tamu seolah mencari jawaban. Semua tampak normal. Meja rapi, baju Andra tergantung di lemari, aroma kopi masih menyelimuti udara. Tapi hatiku tahu, di balik kesan tenang itu, ada rahasia yang tersembunyi. Aku duduk kembali, menundukkan kepala, mencoba mengatur napas. Mungkin aku terlalu cepat menilai, gumamku, tetapi suara itu terasa tipis, tidak meyakinkan. Aku menutup mata sejenak, membiarkan pikiran melayang ke wajah Andra tadi pagi. Senyumannya, cara dia bicara, semuanya tampak biasa. Namun tiket pesawat dan kwitansi itu terus menghantui pikiranku. Kenapa dia tidak bilang apa-apa? Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Rasa kecewa itu menusuk lebih dalam dari yang aku bayangkan. Telepon bergetar di meja. Itu notifikasi pesan dari Andra. Aku ragu untuk membukanya. Tapi akhirnya tangan ini tetap menekan layar. Pesannya biasa saja. "Sampai ketemu malam ini, semoga harimu menyenangkan." Kata-kata yang seharusnya menenangkan justru membuat dadaku sesak. Bagaimana bisa ia menulis pesan seperti ini? Sementara tiket dan kwitansi yang aku temukan menunjukkan hal yang sama sekali berbeda? Aku berusaha menenangkan diri dengan berdiri, berjalan ke jendela, menatap halaman depan rumah. Suara burung dan angin pagi tidak cukup untuk menutupi rasa sakit yang muncul tiba-tiba. Apa aku terlalu mencurigai? Atau aku benar-benar melihat kenyataan yang tidak ingin aku terima? Pikirku. Menyadari aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku memeriksa kotak itu lagi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ada nota tambahan dari restoran di resor yang sama, dicap dengan tanggal yang sama. Semua begitu jelas, hampir terlalu nyata. Jantungku berdegup kencang, dan rasanya seluruh tubuhku tegang. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin memukul sesuatu, tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku menaruh semua bukti itu di meja, mencoba menenangkan pikiran. Kepala dan hatiku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang sebenarnya Andra lakukan? Berapa lama ini berlangsung? Dan yang paling menyakitkan, apakah semua senyum dan kata-katanya padaku selama ini hanya pura-pura? Aku menundukkan kepala lagi, menggenggam cangkir kopi yang kini terasa dingin di tangan. Suara hatiku berulang kali menanyai, apa aku akan menghadapinya sekarang? Atau, tunggu dulu sampai ada bukti lebih kuat? Rasa cemas bercampur dengan rasa ingin tahu, dan aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa hanya berpura-pura tidak tahu. Namun, langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya?
Menghadapi Andra secara langsung saat ini terasa terlalu berat, tetapi membiarkan ketidakjujuran ini tersembunyi di depan mataku juga tidak mungkin. Hatiku berputar-putar antara amarah dan rasa sedih. Aku merasakan dilema yang menusuk. Apakah aku akan mulai merencanakan langkah sendiri, atau menunggu kesalahan berikutnya dari Andra untuk memastikan semuanya nyata? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi pikiran dan perasaan campur aduk itu tidak mudah pergi. Satu hal jelas, sesuatu telah berubah, dan aku tidak bisa lagi menatap dunia dengan mata yang sama. Semua yang aku rasakan di pagi itu menandai awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menuntut keputusan dan keberanian. Dengan hati yang berat, aku menatap tiket dan kwitansi itu sekali lagi, bertanya pada diriku sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sejak menemukan tiket pesawat dan kwitansi hotel kemarin, aku tidak bisa menyingkirkan rasa gelisah yang terus menggerogoti pikiranku. Setiap langkah Andra kini tampak penuh rahasia. Aku duduk di meja kerja, menatap catatan harian kami dan dokumen kecil yang terserak di kotak, mencoba menghubungkan titik-titik yang selama ini mungkin aku abaikan. Ada sesuatu di matanya, di caranya menutup pintu kamar, bahkan di nada suaranya yang tiba-tiba terdengar terlalu rapi. Aku menutup mata sejenak, menahan napas. Rasanya seperti memiliki indera keenam yang baru muncul, memperingatkanku akan sesuatu yang tidak tampak jelas sebelumnya. Aku mulai mencatat hal-hal kecil, panggilan telepon yang tidak ia sebutkan, pesan singkat yang tiba-tiba dihapus, perubahan jadwal yang terdengar sepele tapi aneh. Setiap detail itu menumpuk di benakku, membentuk pola yang semakin jelas. Ini terlalu banyak untuk diabaikan, gumamku pelan. Aku menatap cangkir kopi yang dingin, seakan berharap bisa memberiku jawaban. Tapi jawaban itu tidak datang. Yang ada hanya perasaan campur aduk, antara marah, kecewa, dan bingung. Sambil berjalan menyusuri ruang tamu, aku memeriksa kembali beberapa foto dan dokumen yang biasanya tersimpan di lemari arsip Andra. Ada tanda-tanda kecil yang sebelumnya tak kuperhatikan. Tiket konser yang dia bilang akan dia datangi sendiri, pesan singkat teman kerjanya yang tampaknya dihapus cepat, bahkan resi pembayaran restoran yang tak pernah dia ceritakan. Semua ini seperti potongan teka-teki yang jika disatukan, membentuk gambar yang tidak ingin aku lihat. Aku menepuk meja, menarik napas panjang, lalu duduk kembali. Apa aku terlalu paranoid, atau memang aku yang akhirnya melihat kebenaran? Pikirku. Pertanyaan itu terus berulang, tapi akal sehatku menuntunku untuk tetap tenang. Aku tahu, emosi yang memuncak akan membuatku kehilangan kontrol, dan itu yang tidak boleh terjadi. Saat aku menatap ponsel, notifikasi kalender Andra muncul, rapat pagi yang katanya harus dia hadiri. Tapi ada celah kecil, ada jeda waktu 2 jam sebelum dan sesudah rapat itu. Seolah-olah ada waktu yang sengaja disisakan untuk hal lain. Aku mengernyit, mencoba menahan amarah yang mulai menggelegak. Setiap detail semakin meyakinkanku bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku menutup laptop, lalu menatap jendela. Suasana di luar tenang, tetapi pikiranku tidak. Aku menenangkan diri dengan merenung, mencoba menilai siapa yang mungkin berada di balik semuanya tanpa harus terburu-buru menuduh. Aku tahu Andra cerdik. Dia selalu bisa membuat hal yang salah terlihat benar. Maka aku harus lebih pintar darinya, menunggu, mengamati, dan mencatat. Sambil menarik napas, aku berbicara pada diriku sendiri. Aku harus tenang, Luna. Tidak ada yang terlihat salah, tetapi semua tanda ini tidak bisa diabaikan. Aku menyadari bahwa kemampuan analisis ini adalah kekuatanku, bukan emosi yang memimpin, tapi logika dan observasi. Aku menoleh ke lemari buku, mengingat percakapan singkat dengan teman lama yang dulu pernah menasihati. Kadang yang tidak diucapkan justru lebih penting daripada yang terdengar. Kata-kata itu berputar-putar di kepala. Aku mulai meninjau kembali semua interaksi Andra belakangan ini, dari hal-hal kecil hingga yang terlihat sepele. Ada pola yang jelas. Dia selalu menyembunyikan sesuatu di balik kata-kata biasa. Aku menulis catatan di buku harian kecilku. Tanggal, waktu, percakapan, pesan, bahkan nada suara Andra. Setiap titik yang kutulis menambah kerangka besar teka-teki yang harus kutuntaskan. Ada rasa bangga kecil karena aku mampu mengumpulkan informasi dengan rapi, tetapi rasa sedih karena semuanya mengarah pada pengkhianatan semakin dalam menusuk dada.
Aku berdiri dan menatap langit-langit, membiarkan pikiranku mengurai semua kemungkinan. Apakah aku langsung menghadapi Andra? Atau menunggu lebih banyak bukti? Setiap langkah harus hati-hati, tidak boleh gegabah. Aku tahu, satu kesalahan bisa membuat bukti hilang atau bahkan memutar balik situasi. Akhirnya, aku duduk kembali, menatap cangkir kopi yang kini terasa kosong. Pikiran dan perasaan bercampur, tapi satu hal jelas, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mulai merencanakan langkah dengan hati-hati, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan strategi sebelum menghadapi konfrontasi. Tidak terburu-buru, tidak panik, hanya fokus. Aku menulis di buku catatan terakhir untuk hari itu. Perhatikan, catat, amati. Setiap detail penting. Jangan biarkan amarah memimpin. Strategi adalah kunci. Dengan napas panjang, aku menatap jendela sekali lagi, merasakan tekad perlahan tumbuh di dada. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Pagi itu, aku memutuskan untuk memeriksa laptop Andra yang biasanya selalu terkunci dengan password. Aku duduk di meja, tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Setiap detik terasa lambat. Jantungku berdetak kencang saat aku mengetik kata sandi yang ku ketahui dari kebiasaan kecilnya. Layar terbuka, dan semua catatan digital yang biasa aku abaikan kini terasa seperti harta karun yang harus diperiksa satu persatu. Aku membuka folder perjalanan bisnisnya. Awalnya tampak biasa, dokumen, presentasi, jadwal rapat. Tapi kemudian aku menemukan foto-foto yang membuat tubuhku gemetar. Andra tersenyum di sebuah resor mewah, tangannya berada di bahu seorang wanita yang kukenal dari ingatan, Siska. Senyum mereka terlalu akrab, terlalu hangat untuk sekadar teman kantor. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan tangis yang tiba-tiba datang. Napasku tersengal, hati terasa seperti diremas. Ini, tidak mungkin, bisikku pelan, meski mataku terus menatap layar. Bukti ini nyata. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Aku berdiri, berjalan bolak-balik di ruang tamu, mencoba memproses semuanya. Setiap langkah terasa berat. Aduh, bagaimana bisa Andra? Bagaimana bisa semua senyum dan janji-janji manisnya selama ini ternyata hanya topeng? Rasa marah, sedih, dan kecewa bercampur menjadi satu, membuat kepala terasa panas. Aku duduk lagi, menatap laptop, dan mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali aku menatap foto itu, jantungku berdetak lebih kencang. Aku mengulangi di kepala semua kejadian terakhir. Tiket pesawat, kwitansi hotel, dan semua tanda kecil yang kuperhatikan belakangan ini. Kini semuanya masuk akal, dan rasa sakitnya semakin tajam. Aku menutup laptop perlahan, tangan gemetar, lalu menatap cangkir kopi yang sudah dingin di meja. Andra, kenapa kau lakukan ini padaku? Gumamku lirih, suaraku hampir tak terdengar. Aku ingin berteriak, ingin memukul sesuatu, ingin melampiaskan kemarahan, tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku berjalan ke jendela, menatap jalanan yang ramai di luar. Semua orang tampak normal, menjalani hidup mereka seperti biasa. Aku merasa sendirian, terperangkap dalam dunia yang tiba-tiba menjadi asing. Perasaan dikhianati begitu dalam, membuat aku ragu untuk mempercayai siapapun lagi. Napasku mulai stabil sedikit demi sedikit. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mulai menulis di buku catatan kecilku. Setiap detail foto, tanggal, lokasi, dan semua bukti yang kutemukan aku tulis rapi. Aku tahu, langkah pertama bukan konfrontasi, tapi memastikan semua bukti aman. Aku tidak bisa membiarkan emosiku mengambil alih. Aku menatap foto itu lagi sekali, lalu menunduk, menyadari satu hal. Aku harus merencanakan langkah dengan hati-hati. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang kecuali menyusun strategi. Aku harus tenang. Meski rasanya sangat sulit. Marah dan sedih bercampur. Tapi aku tahu menghadapinya secara terburu-buru hanya akan membuat segalanya berantakan. Aku berdiri, menghela napas panjang, dan menatap cermin di dinding. Wajahku tampak lelah, tapi mataku menyeratkan tekad. Aku memutuskan untuk menenangkan diri, menarik emosi yang kacau menjadi fokus dan kewaspadaan. Aku harus kuat, Luna. Ini bukan saatnya hancur.
Ini saatnya merencanakan apa yang harus dilakukan, bisikku pada diri sendiri. Lalu aku duduk kembali, menyusun catatan dan bukti dalam urutan logis. Semua yang kulakukan sejak kemarin, dari mengamati perilaku Andra, mencatat jadwal, hingga memeriksa dokumen, kini membuahkan hasil. Bukti itu jelas, tak terbantahkan. Rasanya pahit, tapi aku tahu menghadapi kenyataan adalah langkah pertama untuk memulihkan kendali atas hidupku. Aku menatap jam di meja. Waktu terus berjalan, dan aku harus membuat keputusan awal tentang apa yang akan kulakukan. Aku tidak bisa terburu-buru, tapi aku juga tidak bisa diam. Hati-hati dan fokus adalah kunci. Dengan napas yang mulai lebih stabil, aku menutup laptop, menata catatan, dan memutuskan. Langkah pertama adalah tetap tenang, mengamankan semua bukti, dan merencanakan strategi sebelum menghadapi Andra atau siapapun yang terkait. Aku menarik napas dalam, membiarkan emosi yang campur aduk perlahan mereda. Ada rasa pahit yang tersisa, tetapi di balik itu, ada kepastian. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan diriku. Aku menatap jendela, menatap dunia di luar, dan berkata pada diri sendiri, aku akan menyelesaikan ini dengan caraku sendiri. Setelah malam yang sulit, aku duduk di meja kerja dengan cahaya matahari yang masuk dari jendela. Pikiran masih berputar-putar tentang foto dan bukti yang kutemukan kemarin. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berkata pada diriku sendiri, ini bukan saatnya hancur. Ini saatnya bertindak. Aku mulai menulis catatan, menata semua fakta dengan rapi. Tanggal, lokasi, bukti foto, resi, dan tiket yang kubawa dari kotak Andra semuanya aku tulis di buku kecil. Setiap huruf yang kutulis terasa seperti menenangkan pikiranku sendiri. Tidak ada emosi yang liar, hanya analisis dan strategi. Aku sadar, jika aku tidak mengambil langkah dengan hati-hati, semua ini bisa hilang begitu saja atau menjadi bumerang. Sambil menulis, aku merenung tentang harga diriku sendiri. Aku menyadari bahwa semua yang kulakukan selama ini, bekerja keras, menjaga rumah, membesarkan mimpi bersama Andra, tidak boleh diabaikan begitu saja. Semua aset yang kumiliki, rumah, tabungan, dan investasi, adalah simbol kekuatan dan kemandirian yang harus kujaga. Bukannya ingin membalas dendam, tapi aku harus memastikan diriku tetap berdiri tegak, tidak terjatuh karena pengkhianatan orang lain. Aku menata dokumen yang berisi informasi rumah, properti, dan akun bank kami. Aku menandai prioritas, mana yang harus segera diamankan, mana yang bisa menunggu. Tangan dan pikiranku sibuk mengatur strategi, tapi hatiku mulai terasa lebih ringan. Aku tersadar, kendali atas hidupku tidak sepenuhnya berada di tangan Andra. Semua yang kubangun, semuanya adalah hasil kerja kerasku, dan itu adalah kekuatanku. Aku membuka laptop dan menghubungi agen properti yang pernah kupercayai. Suara mereka ramah dan profesional, dan aku menanyakan prosedur penilaian dan penjualan rumah. Aku menulis daftar pertanyaan, dokumen apa saja yang dibutuhkan, estimasi harga pasar, dan langkah apa yang harus diambil agar transaksi cepat dan aman. Setiap jawaban yang kuterima membuatku semakin yakin bahwa aku bisa mengendalikan situasi ini tanpa terburu-buru. Sambil menunggu email balasan dari agen, aku menata rencana jangka panjang. Aku menulis di catatan, prioritas pertama, keamanan finansial. Kedua, memastikan Andra tidak bisa mengganggu aset. Ketiga, langkah hukum jika diperlukan. Setiap poin kujelaskan secara rinci, lengkap dengan langkah-langkah yang harus diambil. Tidak ada emosi yang berlebihan, hanya logika dan fokus. Aku menarik napas dalam dan menatap cangkir kopi di samping laptop. Rasanya hangat dan menenangkan, sedikit memberi ketenangan di tengah badai perasaan yang baru saja kulalui. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa meski Andra mengkhianatiku, aku tidak kehilangan kontrol atas diriku sendiri. Sebaliknya, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menulis lagi, rencana cadangan jika Andra mencoba menuntut sesuatu atau menghalangi proses penjualan. Aku menandai dokumen yang perlu aku simpan secara aman dan mulai membuat folder digital yang terlindungi kata sandi. Semua ini terasa berat, tapi setiap langkah yang aku ambil memberi rasa lega kecil. Aku menyadari bahwa aku bukan hanya menata strategi, tapi juga menata kembali hidupku sendiri. Di sela-sela catatan,
Aku menatap foto pernikahan kami di meja. Senyum yang dulu penuh harapan kini terasa pahit. Tapi aku tidak ingin terlalu larut dalam itu. Aku menggenggam foto itu sebentar, lalu menaruhnya kembali dengan tegas. Ini bukan tentang dendam, bukan tentang balas sakit hati. Ini tentang bertahan, menjaga harga diri, dan memastikan aku tetap berdiri tegak. Akhirnya, aku menutup catatan dan menatap langit-langit ruangan, menarik napas panjang. Ada rasa lega yang mulai meresap ke seluruh tubuhku. Langkah-langkah sudah jelas. Strategi sudah ada. Aku tahu, meski situasinya sulit, aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, aku berkata pada diriku sendiri, aku bisa melakukan ini. Aku akan menata hidupku, melindungi diriku, dan memastikan semua berjalan sesuai rencanaku. Perasaan lega dan percaya diri mulai menggantikan rasa cemas yang sebelumnya menekan. Aku tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa bahwa aku siap. Sore itu, aku duduk di ruang kerja dengan laptop dan tumpukan dokumen yang baru kubawa dari lemari arsip. Semua catatan investasi, sertifikat rumah, dokumen bank, hingga rincian aset kami tersebar di meja. Aku menatapnya satu persatu, merasakan tekad yang semakin kuat. Tidak ada ruang untuk panik atau kebingungan. Semua ini adalah milikku untuk diatur, untuk dikendalikan. Aku mulai dari rumah kami. Bangunan besar dengan halaman luas ini bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol kerja keras yang aku dan Andra bangun bersama. Aku menghitung nilai properti berdasarkan lokasi, luas tanah, fasilitas, dan harga pasar saat ini. Setelah menghitung seluruh aset, termasuk rumah utama, rumah kedua, tanah, tabungan, dan investasi likuid, aku menyadari total nilai semua aset mencapai 170 miliar rupiah. Angka itu membuat dadaku sesak sekaligus memberiku rasa tanggung jawab besar. Ini bukan sekadar angka, tapi simbol kekuatan dan kemandirian yang harus kujaga. Setelah rumah, aku membuka dokumen investasi yang mencakup deposito, saham, dan tabungan bersama. Aku mencatat saldo terkini, mengamati pergerakan pasar, dan menandai aset yang bisa dijual atau dicairkan dengan cepat jika dibutuhkan. Ada beberapa catatan lama yang tampaknya terlupakan Andra, tetapi sekarang aku bisa memanfaatkannya. Setiap langkah terasa logis. Aku bukan lagi hanya istri yang kecewa, tapi analis yang teliti terhadap semua yang dimilikinya. Aku menulis di buku catatan, prioritas pertama, keamanan finansial. Kedua, likuiditas aset yang bisa segera dimanfaatkan. Ketiga, properti utama sebagai fondasi jangka panjang. Kata-kata itu membuatku tersadar betapa selama ini aku terlalu bergantung pada rutinitas dan kepercayaan, tanpa menyadari betapa pentingnya kendali penuh atas aset sendiri. Kini, semuanya berada di tanganku, dan rasanya luar biasa. Sambil menata catatan, aku mengamati dokumen rumah tambahan yang dimiliki Andra sebelum menikah. Beberapa apartemen dan tanah kosong bisa dijadikan cadangan. Aku menilai potensi nilai jual, kondisi legalitas, dan kemungkinan dampak jika dijual sekarang. Setiap aset kuberi perhatian yang sama, tidak ada yang terlewat. Rasanya seperti memetakan peta yang akan membimbing langkahku selanjutnya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menatap halaman rumah. Angin sore menembus daun-daun pohon, memberi ketenangan yang aku butuhkan. Aku menarik napas panjang, membiarkan pemikiran jernih menenangkan emosi yang sempat bergejolak. Aku tidak menolak rasa sakit, tapi aku memfokuskan energi untuk mengubah kesedihan menjadi strategi. Setelah beberapa jam, aku kembali duduk, membuka laptop, dan mulai membuat daftar prioritas. Rumah utama, rumah kedua, tabungan, investasi likuid, dan properti cadangan semuanya dikategorikan dengan jelas. Aku menandai siapa yang harus dihubungi, langkah apa yang perlu diambil, dan waktu yang tepat untuk masing-masing tindakan. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Semua harus tertata dan terukur. Sambil mencatat, aku menoleh ke foto pernikahan kami di meja. Dulu foto itu membuat hatiku hangat. Sekarang aku melihatnya sebagai pengingat bahwa hidupku berharga, bahwa harga diri dan kemandirian tidak tergantung pada pengkhianatan orang lain. Aku menulis di catatan, semua keputusan ini adalah untukku, bukan untuk balas dendam. Rasanya lega mengetahui bahwa langkah-langkahku didasari logika dan tujuan,
bukan emosi sesaat. Aku menghubungi agen properti untuk mendapatkan perkiraan harga pasar yang lebih akurat. Suara mereka ramah dan profesional. Dan setiap pertanyaan yang kuberikan dijawab dengan jelas. Semakin banyak informasi yang kuperoleh, semakin yakin aku bahwa kendali atas hidupku kini sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Menjelang malam, aku menata semua dokumen menjadi folder khusus, lengkap dengan catatan strategi dan prioritas. Semua langkah tercatat rapi, siap dijalankan saat waktunya tiba. Aku menarik napas panjang, menatap lampu meja yang hangat, dan tersenyum tipis. Semua perhitungan, semua penilaian, semuanya jelas. Aku tahu, langkah selanjutnya bukan sekadar reaksi emosional, tapi tindakan nyata yang terencana. Kesimpulannya jelas, aku harus memulai dengan mengamankan aset yang paling mudah dicairkan, memastikan rumah utama siap untuk penjualan jika diperlukan, dan menyiapkan dokumen legal agar semua berjalan lancar. Setiap langkah sudah tertata, dan aku merasa tekadku semakin kuat. Rasanya lega mengetahui bahwa meski dunia terasa kacau karena pengkhianatan, aku tetap memiliki kendali atas hidupku sendiri. Aku menutup catatan dan menatap langit malam dari jendela, merasakan kepuasan kecil namun mendalam. Rumah terlihat damai, setiap sudut bersih dan teratur, dan aku merasa siap untuk langkah selanjutnya. Rasanya ringan mengetahui bahwa semua persiapan ini dilakukan dengan kendali penuh. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis, merasakan kepastian. Semua aset 170 miliar rupiah ini berada di tanganku, dan hidupku ada di jalanku sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin pagi menembus jendela, tapi pikiranku sibuk dengan daftar panjang persiapan penjualan rumah dan aset senilai 170 miliar rupiah. Aku duduk di meja kerja, membuka folder berisi sertifikat rumah, dokumen bank, dan surat kepemilikan. Setiap lembar kupegang terasa seperti langkah nyata untuk mengendalikan hidupku. Aku mengangkat telepon dan menelpon agen properti. Halo, ini Luna. Aku ingin memastikan semua dokumen rumah siap untuk penjualan, kataku. Suara mereka ramah dan profesional. Mereka menanyakan beberapa dokumen tambahan, dan aku langsung mencatatnya di buku catatan strategi. Semua sudah siap, termasuk bukti pembayaran pajak dan sertifikat IMB, jawabku tegas. Suara di seberang terdengar puas. Setelah menutup telepon, aku langsung bergerak menata rumah. Aku berjalan dari ruang tamu ke kamar tidur, memeriksa setiap sudut. Bantal tersusun rapi, lantai bersih, dan pencahayaan diatur agar ruangan terlihat lebih luas dan hangat. Setiap gerakan terasa penting. Ini bukan hanya penjualan, tapi pernyataan bahwa aku mampu mengelola aset dan rumahku sendiri. Di dapur, aku memeriksa rak piring, meja makan, dan perlengkapan yang akan tetap ada untuk staging rumah. Rak tersusun rapi, meja bersih, dan setiap detail diperhatikan. Aku menyalakan lampu di sudut strategis agar rumah terlihat lebih cerah di foto-foto pemasaran. Sambil berjalan ke teras, aku mengatur kursi dan pot bunga agar halaman terlihat rapi dan mengundang. Telepon berdering lagi. Ini dari agen properti. Luna, apakah dokumen sertifikat, IMB, dan bukti pajak sudah lengkap? Tanya mereka. Ya, semuanya sudah dicek dan siap. Aku juga sudah menyiapkan dokumen cadangan jika diperlukan. Jawabku cepat. Mereka tersenyum di ujung telepon. Bagus, kita bisa mulai proses penilaian besok. Aku tersenyum tipis, merasa lega karena proses berjalan lancar. Aku menata kembali dokumen penting ke dalam map khusus. Setiap folder diberi kode warna, hijau untuk dokumen utama, biru untuk catatan tambahan, dan merah untuk cadangan. Metode ini membuatku merasa lebih siap dan tenang. Tidak ada ruang untuk kebingungan, hanya fokus dan logika. Sambil menyesap kopi, aku menelusuri seluruh rumah sekali lagi. Ruang tamu, kamar tidur, dapur, bahkan halaman belakang diperiksa. Setiap sudut harus sempurna, karena ini bukan sekadar penjualan properti, tapi juga simbol kendali atas aset senilai 170 M. Setiap langkah kecil membuatku merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi tahap selanjutnya. Siang hari aku mengecek ulang dokumen digital. Foto-foto rumah diambil dari sudut strategis untuk iklan pemasaran, file sertifikat di-scan ulang, dan semua dokumen dimasukkan ke folder cadangan di laptop yang terenkripsi kata sandi.
Aku menandai kontak notaris dan agen properti untuk koordinasi lebih lanjut. Setiap tindakan memastikan bahwa penjualan nanti akan berjalan lancar tanpa hambatan. Aku menatap cermin di ruang tamu, melihat wajahku yang lelah tapi penuh tekad. Senyum tipis muncul, bukan karena situasi menyenangkan, tapi karena aku mampu mengendalikan proses ini dengan matang. Rumah, dokumen, dan strategi berada di tanganku, dan aku tahu tidak ada yang bisa mengacaukan langkah-langkah ini. Menjelang sore, aku menata ulang catatan harian. Semua aktivitas hari ini dicatat rapi, dokumen yang dicek, rumah yang disiapkan, telepon dan koordinasi dengan agen. Aku merasa lega karena semua persiapan berjalan sesuai rencana. Setiap langkah kecil memperkuat rasa percaya diri bahwa aku mampu menjaga aset dan mengatur hidupku sendiri. Aku menutup catatan, menatap rumah yang kini rapi dan siap dijual. Ada rasa puas kecil yang memenuhi dada. Semua yang kulakukan pagi hingga sore ini membuktikan satu hal. Aku bisa mengatur semuanya sendiri, dengan kendali penuh, tanpa terburu-buru, tanpa panik. Rasanya ringan mengetahui bahwa langkah-langkah persiapan ini sudah berjalan lancar, dan aku siap untuk tahap penilaian dan penjualan berikutnya. Suara ponselku bergetar di meja kerja. Layar menampilkan nama Andra. Napasku tersentak sejenak. Aku menatap ponsel, merasakan gelombang emosi yang bercampur, marah, kecewa, ingin menangis. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku bereaksi terburu-buru, semua kendali yang sudah kuperoleh bisa hilang begitu saja. Aku menekan tombol jawab, suara Andra terdengar hangat seperti biasa. Luna, aku cuma mau bilang, liburanku di sini luar biasa. Santai banget, katanya. Nada suaranya ringan, seolah tidak ada apa-apa. Tapi hatiku tahu, nada itu penuh kepura-puraan. Aku menelan ludah, menahan amarah yang ingin meledak. Oh, begitu ya. Jawabku pelan, nadaku datar. Tidak ada serangan, tidak ada tangisan. Aku memilih diam lebih banyak, memberi ruang bagi pikiranku untuk menganalisis situasi. Kamu di rumah sendirian? Apa semuanya baik-baik saja di sana? Lanjutnya, aku menghela napas panjang, menenangkan jantung yang berdetak kencang. Setiap kata dari Andra terasa seperti ujian. Aku harus mampu menjaga emosi tetap stabil. Semua baik. Jawabku singkat. Tidak ada detail berlebihan. Tidak ada celah yang bisa ia gunakan untuk memancingku. Aku fokus pada strategi internal. Kendali penuh atas komunikasi. Aku tahu satu kalimat yang salah bisa memberi Andra keuntungan. Selama beberapa menit, percakapan itu terasa seperti ujian mental. Andra berbicara tentang liburan, pantai, dan suasana santai, sementara aku hanya mendengar dan menahan reaksi. Di dalam, hatiku bergejolak, tapi aku menekankan diri untuk tetap tenang. Ini bukan tentang emosi, Luna. Ini tentang kendali. Aku berbisik pada diri sendiri. Aku mengamati ponsel di tangan, menilai setiap kata dan jeda dalam suaranya. Semua ini adalah informasi. Setiap detail kecil, bahwa ia bicara dari resor mewah, bahwa ia menyebut tempat-tempat tertentu, semuanya memperkuat bukti pengkhianatan yang sudah kutemukan. Tapi aku tidak menunjukkan itu. Aku tidak panik, tidak marah, hanya diam dan mendengarkan. Kamu terdengar agak sunyi. Apa sedang sibuk? Tanyanya. Aku tersenyum tipis, meski di dalam perasaan campur aduk. Sedikit, jawabku singkat. Aku mengalihkan fokus ke pekerjaan di meja, seolah tidak terlalu mempedulikan telepon itu. Kendali penuh, pikirku. Kendali penuh atas reaksi. Kendali penuh atas emosi. Suara Andra berlanjut, tapi aku hanya mendengar samar. Setiap kata yang ia ucapkan seperti bunyi latar yang bisa aku abaikan, karena aku tahu fokusku bukan pada percakapan itu, tapi pada diriku sendiri. Hatiku mungkin sakit, tapi aku memilih menyalurkan energi itu menjadi ketenangan, bukan ledakan emosi. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ingatanku melayang pada semua langkah yang sudah kulakukan. Menata rumah, menyiapkan dokumen, menghubungi agen, menegaskan kendali atas aset senilai 170 M. Semua itu membuatku merasa kuat. Tidak ada yang bisa merusak ketenangan yang kubangun sendiri. Baiklah, Luna. Aku cuma ingin menyapa. Nanti kita bicara lagi setelah aku pulang. Katanya. Aku mengangguk,
meski tahu ia tidak bisa melihat. Oke, Andra, jawabku singkat, datar, tapi penuh ketenangan. Aku menutup telepon perlahan. Aku duduk sejenak, menatap meja kerja. Jantungku masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda, kekuatan. Aku mampu menahan semua dorongan emosi, menempatkan logika dan kendali di atas perasaan sakit. Aku tidak hancur. Aku tidak menyerah. Aku tetap kuat. Sambil menulis catatan singkat tentang percakapan itu, aku mengingatkan diri sendiri. Ini bukan kemenangan Andra. Ini tentang bagaimana aku tetap mengendalikan diri. Semua bukti, semua strategi, semua aset, semuanya berada di tanganku. Tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Malam itu, aku menatap langit dari jendela. Bintang-bintang tampak tenang, seperti mengingatkanku bahwa dunia tetap berjalan meski hatiku sempat bergejolak. Aku menarik napas panjang, membiarkan ketenangan mengisi dada. Meski ada sakit, kecewa, dan marah, aku tetap berdiri tegak. Aku tersenyum tipis, menutup catatan harian, dan berbisik pada diri sendiri. Aku kuat. Aku mampu menghadapi semua ini. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kendaliku. Perasaan itu menetap, memberi keyakinan bahwa langkah-langkah berikutnya bisa kulakukan dengan kepala dingin dan hati yang mantap. Pagi itu aku tiba di rumah dengan semangat yang berbeda. Semua dokumen sudah siap, rumah sudah rapi, dan agen properti menunggu di ruang tamu. Aku tersenyum tipis, menatap agen yang sudah kukenal profesionalismenya. "Selamat pagi, Luna. Kita siap untuk proses penilaian?" tanya mereka ramah. "Ya, semuanya sudah siap. Mari kita mulai," jawabku tegas. Suara kuungkapkan dengan tenang, tanpa keraguan. Aku tahu, hari ini bukan sekadar transaksi. Ini tentang membuktikan kemerdekaanku. Kami mulai dengan memeriksa seluruh dokumen properti. Agen menanyakan sertifikat, IMB, bukti pajak, dan dokumen cadangan. Aku menyerahkan semuanya secara sistematis. Semua sudah lengkap, termasuk catatan pembayaran terakhir dan bukti renovasi, kataku sambil menaruh map di meja. Agen mengangguk puas, menandai dokumen yang diperlukan untuk penilaian. Setelah dokumen, kami berjalan ke seluruh ruangan rumah. Agen mencatat detail kondisi bangunan, fasilitas, dan tata letak. Aku menunjukkan setiap sudut dengan santai, menjelaskan perbaikan terakhir, dan menekankan fasilitas unggulan. Ruang keluarga ini baru saja direnovasi, dan lampu-lampu di sini memberikan pencahayaan hangat yang natural, jelasku. Agen mencatat, tapi aku merasa bangga karena semua ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Kami turun ke halaman, menilai taman, teras, dan pot bunga. "Luna, semuanya terlihat rapi dan terawat. Ini akan meningkatkan nilai jual secara signifikan," komentar agen. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Rasanya puas mengetahui bahwa perhatian terhadap detail membuahkan hasil. Semua tindakan yang kulakukan sejak menata rumah pagi-pagi ini mulai terlihat manfaatnya. Kembali di ruang kerja, kami mendiskusikan strategi harga. Agen memberikan estimasi pasar berdasarkan lokasi dan fasilitas. Aku mendengarkan, mencatat, dan sesekali bertanya. Kalau kita menyesuaikan harga sedikit lebih tinggi karena renovasi terbaru dan lokasi strategis, kemungkinan besar pembeli akan cepat tertarik, bukan? Tanyaku. Agen mengangguk. "Benar, Luna. Strategi ini masuk akal. Harganya tetap kompetitif, tapi nilai jual maksimum bisa tercapai." Aku tersenyum tipis. Setiap keputusan yang kubuat saat ini adalah keputusan finansialku sendiri. Tidak ada Andra, tidak ada pihak ketiga yang memengaruhi langkahku. Semua pilihan ada di tanganku. Ini pertama kalinya aku merasakan kemerdekaan finansial secara nyata. Proses penilaian berlanjut beberapa jam. Agen melakukan foto profesional, membuat laporan lengkap, dan menyiapkan dokumen pemasaran. Aku duduk di sofa, memantau setiap langkah. Setiap klik kamera, setiap catatan yang ditulis agen, terasa seperti bukti konkret bahwa aku mampu mengendalikan aset dan hidupku sendiri. Saat makan siang, kami berdiskusi tentang jadwal open house. Aku mengatur jadwal dengan cermat, menyesuaikan waktu agar tidak mengganggu rutinitas sehari-hari. Aku ingin open house minggu depan,
dengan jadwal yang fleksibel untuk calon pembeli, kataku. Agen mengangguk, menambahkan beberapa tips tentang staging tambahan untuk meningkatkan daya tarik rumah. Aku menulis semuanya, merasa puas karena bisa mengontrol proses tanpa panik atau terburu-buru. Sore hari, dokumen sudah dikirim ke notaris, estimasi harga resmi sudah diterima, dan jadwal open house sudah ditetapkan. Aku menatap rumah yang rapi, merasa lega. Semua langkah sudah dilakukan dengan rapi dan penuh perhitungan. Aku menarik napas panjang, membiarkan rasa lega dan kebebasan mengisi dada. Di sudut ruang kerja, aku menulis catatan singkat. Hari ini adalah bukti bahwa aku mampu mengatur hidupku sendiri, melindungi aset, dan membuat keputusan finansial tanpa tergantung siapapun. Semua ini adalah hasil kerja keras dan strategi yang matang. Kata-kata itu membuat hatiku hangat dan damai. Menjelang malam, aku duduk di sofa sambil menatap langit melalui jendela. Rumah yang dulunya terasa berat karena kenangan pahit kini terasa sebagai simbol kekuatan dan kemandirian. Aku tersenyum tipis, merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasanya ringan, mengetahui bahwa proses penjualan berjalan lancar dan kendali atas hidupku sepenuhnya berada di tanganku. Aku menutup catatan dan menatap ruangan yang sunyi. Hati ini tenang, kepala dingin, dan perasaan lega meresap ke seluruh tubuh. Hari ini bukan sekadar tentang rumah yang akan dijual, tapi tentang aku yang mampu berdiri sendiri, membuat keputusan penting, dan merasakan kemerdekaan finansial yang nyata. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan tersenyum. Aku merdeka. Aku kuat. Pagi itu, aku membuka mata di rumah baru. Cahaya matahari menembus jendela, menyorot lantai kayu yang bersih dan dinding berwarna hangat. Rasanya berbeda, tenang, ringan, dan penuh kemungkinan. Aku menarik napas panjang, menikmati udara yang segar, bebas dari kenangan pahit yang membebani rumah lama. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan kopi sendiri. Aroma kopi yang hangat menyebar, memberi rasa nyaman yang sederhana tapi penting. Saat menyeruput, aku tersenyum tipis. Ini pertama kalinya aku benar-benar memulai hari tanpa gangguan emosi masa lalu. Hanya rutinitas sederhana yang kulakukan untuk diriku sendiri. Setelah sarapan, aku mulai menata rumah. Rak buku, lemari pakaian, dan meja kerja ku benahi sesuai seleraku. Setiap benda ditempatkan dengan sengaja, tidak terburu-buru. Aku menaruh foto-foto lama di satu laci, cukup untuk mengenang, tapi tidak sampai mengganggu ruang baru ini. Aku merasa lega mengetahui rumah ini benar-benar milikku untuk diatur. Aku menelpon agen properti untuk memastikan dokumen rumah lama sudah berproses. Semua sudah aman, Luna. Tidak ada kendala, kata mereka. Aku mengangguk sendiri, meski mereka tidak melihat. Bagus, berarti aku bisa fokus di sini, bisikku. Setiap langkah kecil itu memberiku rasa kontrol dan stabilitas yang selama ini kurindukan. Siang hari, aku berjalan keluar, berkeliling lingkungan baru. Tetangga menyapa dengan ramah, beberapa orang menanyakan nama dan profesiku. Aku membalas dengan senyum dan sapaan hangat, tidak terlalu banyak membuka diri, tapi cukup untuk merasa diterima. Setiap langkah di jalan setapak, setiap aroma taman bunga yang baru, terasa seperti napas baru dalam hidupku. Kembali ke rumah, aku mulai menata lemari dan dapur lebih rapi. Memasak sendiri memberikan kepuasan tersendiri. Aku mencoba resep baru, menata piring di meja dengan cermat, dan duduk menikmati hasil masakan. Tidak ada gangguan, tidak ada suara yang membuatku was-was. Hanya aku, rumah baru, dan rasa damai yang mulai mengisi hari-hariku. Sore harinya, aku membuka laptop untuk merencanakan aktivitas mingguan. Aku membuat jadwal olahraga, membaca, menulis catatan harian, dan merencanakan pertemuan dengan agen untuk update penjualan rumah lama. Semua aktivitas ditulis rapi, agar hari-hari terasa terstruktur dan fokus. Aku tersenyum, sadar bahwa kontrol atas rutinitas ini memberikan rasa stabilitas dan kebebasan. Di sela aktivitas, aku menelpon teman dekat untuk berbagi kabar. Luna, rumah barumu nyaman sekali terdengar, kata suara di seberang. Ya, terasa seperti awal baru, jawabku sambil tersenyum tipis. Kami tertawa ringan, berbicara sebentar, tapi aku tidak terlalu membuka diri. Aku menikmati interaksi singkat ini,
Cukup untuk merasa terhubung tanpa kehilangan ruang pribadiku. Malam hari, aku duduk di balkon, menyeruput teh hangat sambil menatap lampu kota yang mulai menyala. Angin malam menyejukkan wajahku, dan aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan beberapa bulan terakhir. Semua langkah yang kulakukan, memindahkan rumah, menata sendiri, menjaga rutinitas, memberiku rasa pencapaian. Aku sadar, healing itu bukan hanya soal melupakan, tapi membangun kehidupan baru dengan kendali penuh atas diriku sendiri. Sambil menulis catatan harian, aku menegaskan niat. Hari ini aku memilih damai, mengatur hidupku sendiri, dan menikmati setiap proses. Rumah baru ini adalah simbol kebebasan dan kekuatan pribadiku. Kata-kata itu mengisi hatiku dengan ketenangan, menyelimuti rasa lelah dan sakit sebelumnya. Aku menutup buku catatan, menatap kamar yang kini rapi, dan menarik napas dalam-dalam. Setiap sudut rumah terasa hangat, aman, dan penuh potensi untuk hari-hari yang lebih baik. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan, hanya rutinitas yang kukontrol sendiri. Rasanya ringan, seperti membuang beban lama dan merasakan kebebasan utuh. Aku menatap langit malam melalui jendela balkon. Lampu-lampu kota berkilau, suara angin dan daun yang berdesir menenangkan pikiran. Hati ini damai, kepala tenang, dan tubuh merasa rileks. Aku tersenyum tipis, merasakan kebebasan dan ketenangan yang sebenarnya. Aku baik-baik saja. Aku damai. Aku siap menjalani hidupku sendiri, bisikku pada diri sendiri. Suara bel pintu terdengar di pagi yang tenang. Aku sedang menyeduh kopi ketika langkah kaki di depan pintu menarik perhatianku. Pintu terbuka, dan di sana Andra berdiri, membawa koper dan senyum yang dulu selalu membuat hatiku luluh. Tapi kini, aku hanya menatapnya dengan mata tenang, penuh kendali. Andra, sapaku singkat. Tidak ada getaran emosi, hanya nada netral yang kukontrol penuh. Ia melangkah masuk, menaruh koper di lantai, mencoba tersenyum lagi. Aku pulang lebih cepat dari yang kubayangkan. Rasanya ingin melihatmu, katanya, nada suaranya ringan, seolah tidak ada luka yang tersisa di antara kami. Aku menegakkan badan, menarik napas perlahan. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, sudah kutata dalam hidup baru ini. Aku senang kamu sampai dengan selamat. Jawabku pelan, tapi tegas. Tidak ada nada rindu, tidak ada kelemahan. Hanya fakta yang kukontrol. Aku tenang dan mandiri. Andra mencoba mendekat, menepuk bahuku ringan. Luna, aku ingin seperti dulu lagi. Kita bisa mulai dari awal, katanya. Aku mengangkat alis, menahan senyum tipis yang ingin muncul. Seperti dulu, Andra? Aku bertanya, suaraku datar. Seperti ketika kamu pergi tanpa penjelasan dan meninggalkan semuanya. Ia tersenyum canggung, menunduk sebentar. Aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya, mencoba menatap mataku. Tapi aku tetap tegak, tidak membiarkan dirinya menembus pertahanan emosiku. Aku tahu siapa diriku sekarang, dan siapa yang ia pikir dulu akan tetap lemah. Itu bukan aku lagi. Aku berjalan melewati ruang tamu, menyalakan lampu, seolah menunjukkan bahwa rumah ini adalah wilayahku. Andra, aku menghargai penyesalanmu. Tapi hidupku sekarang berbeda, kataku. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, penuh kendali, tanpa agresi. Aku ingin ia memahami bahwa posisi kita sudah berubah, bukan untuk dijadikan ajang balas dendam, tapi untuk menetapkan batas. Ia duduk di sofa, mencoba tersenyum lagi. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku ingin kamu mengerti. Aku tetap peduli padamu. Aku mencondongkan tubuh sedikit, menatapnya. Peduli bukan berarti bisa kembali dan berharap segalanya seperti dulu. Aku sudah menata hidupku sendiri. Andra. Rumah baru ini, rutinitas baru ini, semua ini adalah hasil kerja keras dan kemandirianku, kataku, nada tetap tenang tapi tegas. Andra terdiam. Aku bisa melihat sedikit kebingungan di matanya, tapi aku tidak tergoyahkan. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap luar. Sinar matahari pagi menembus, memberi rasa damai yang kubutuhkan untuk menegaskan batas. Aku tidak membenci, aku tidak marah. Tapi aku juga tidak akan kembali ke posisi yang membuatku lemah. Aku memilih hidupku sendiri,
dengan aturan dan kendali yang kukerjakan sendiri, ucapku. Ia mencoba berbicara lagi, tapi aku mengangkat tangan kecil sebagai tanda menghentikan interupsi. Aku mendengar, Andra. Tapi kata-kata tidak cukup untuk mengubah fakta. Aku sudah berbeda. Semua keputusan ada di tanganku sekarang. Aku tidak agresif, tapi aku tegas. Dan itu cukup. Suaraku ungkapkan jelas, tenang, dan pasti. Andra duduk sejenak, tampak merenung. Aku menatapnya, tapi tidak ada empati yang dilemahkan oleh masa lalu. Aku hanya melihat seseorang yang dulu dekat denganku, sekarang berdiri di luar wilayah kendaliku. Aku mengambil segelas air, menyesap perlahan, menikmati kontrol penuh yang kurasakan. Kalau begitu, aku mengerti. Aku akan menghormati keputusanmu, katanya akhirnya, suaranya lebih rendah. Aku menunduk sedikit, menandai penerimaan tanpa perlu ekspresi yang berlebihan. Aku tahu, batas sudah tertata, dan ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang sudah nyata. Aku duduk kembali di sofa, menatap langit lewat jendela. Perasaan lega menyelimuti dada. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya ketegasan yang lahir dari pengalaman, dari kendali atas hidup dan asetku, dari kemandirian yang selama ini kutunggu. Aku menutup mata sejenak, membiarkan perasaan itu menetap. Aku sadar satu hal, hidupku sekarang aman, aku tidak tergantung pada siapapun, dan aku mampu menentukan sikap tanpa agresi. Keputusan untuk tetap tenang tapi tegas adalah kemenangan kecilku. Aku menarik napas dalam, membuka mata, dan tersenyum tipis. Aku siap melanjutkan hidup, sepenuhnya merdeka dari masa lalu. Pagi itu, aku menunggu di ruang tamu rumah baru, tubuh tegak, napas tenang. Aku tahu Andra dan Siska akan datang. Tidak ada rasa takut, tidak ada panik, hanya kesiapan untuk menghadapi mereka dengan ketegasan penuh. Pintu diketuk. Aku membuka, dan mereka berdiri di depan, Andra dengan senyum yang canggung, Siska dengan ekspresi ragu. Mereka tampak menyadari suasana yang berbeda dari sebelumnya. Aku menatap mereka, diam sejenak. Silakan masuk, kataku pelan tapi tegas. Andra melangkah masuk lebih dulu, mencoba tersenyum. Luna, aku ingin kita bicara. Aku, ucapnya, tapi aku mengangkat tangan, menahan interupsi. Kita bicara sebentar. Tapi aku ingin jelas. Aku mendengar. Aku tidak marah, tapi aku juga tidak akan kompromi pada kenyamanan dan batasanku, kataku. Suara datar, tapi setiap kata menegaskan kendali yang kupunya. Siska menatapku, terlihat gugup. Luna, dia mulai, tapi aku menatapnya tajam. Cukup. Aku tidak butuh pembenaran panjang. Aku hanya ingin kalian tahu, aku sudah menata hidupku sendiri. Tidak ada drama, tidak ada amarah. Aku hanya ingin kejujuran dan batas yang jelas, kataku tegas. Andra mengangguk, mencoba tersenyum tipis. Aku mengerti. Aku ingin memperbaiki hubungan kita, Luna. Bisa kita mulai dari nol, katanya, nada canggung. Aku menarik napas panjang, menahan semua emosi yang bisa terguncang. Mulai dari nol? Tidak, Andra. Tidak untuk hubungan lama. Hidupku sekarang berbeda. Semua keputusan ada di tanganku. Aku mandiri, aku kuat, dan aku tidak akan kembali ke posisi yang membuatku lemah, jawabku. Siska terlihat sedikit tersipu, sedih tapi diam. Aku menatapnya, tetap tenang. Siska, aku tidak membenci. Aku hanya menegaskan bahwa semua tindakan kalian punya konsekuensi. Aku tidak ingin konflik yang memakan energi. Aku ingin kita semua menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidup masing-masing dengan batas jelas, ucapku. Andra menghela napas, menyadari ketegasan yang kutunjukkan. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa, katanya. Tidak ada air mata, tidak ada serangan emosi, hanya penerimaan atas batas yang kubuat. Aku mengangguk pelan. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit pagi. Suasana sunyi. Hanya suara langkah mereka di lantai. Aku tahu ini bukan sekadar pertemuan fisik, tapi simbol perubahan. Aku tidak lagi tergantung pada mereka, tidak lagi dirugikan oleh kesalahan masa lalu. Aku memiliki kendali penuh atas emosiku, rumahku, dan hidupku sendiri. Siska mencoba bicara lagi,
tapi aku menatapnya tegas. Aku mendengar. Tapi aku ingin kita semua tetap fokus pada kenyataan sekarang. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Jadi mari kita tetapkan batas dan jalan masing-masing, kataku. Suaraku ungkapkan jelas, padat, tanpa drama. Andra menatapku lama, tampak merenung. Aku tahu dia menyadari bahwa Luna yang dulu lemah sudah hilang. Sekarang, aku tegas, mandiri, dan tidak bisa digoyahkan oleh janji atau penyesalan mereka. Aku menarik napas, menenangkan diri, memastikan tidak ada sisa emosi yang mengacaukan kendali. Aku duduk kembali di sofa, menatap mereka sejenak. Ini cukup. Aku rasa kalian mengerti. Kita bisa melanjutkan hidup masing-masing tanpa konflik tambahan. Aku tidak agresif, tapi aku tegas. Itu cukup, ucapku. Suara tetap datar, tetapi menegaskan kekuatan yang kubangun sendiri. Andra dan Siska diam, menelan ucapan itu. Tidak ada interupsi, tidak ada argumen tambahan. Mereka menyadari perubahan dan batas yang sudah kupasang. Aku menatap mereka sekali lagi, memastikan mereka memahami posisi baru ini. Setelah beberapa menit, Andra mengangguk, Siska tersenyum tipis. Mereka meninggalkan rumah tanpa drama, meninggalkan udara tenang yang kini menyelimuti ruangan. Aku menutup pintu, menarik napas panjang, dan menatap ruang yang hening. Perasaan stabil mengisi hatiku. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya kepastian bahwa aku mampu menegakkan batas, menjaga integritas, dan berdiri sendiri tanpa kehilangan kedamaian. Aku menegaskan pada diri sendiri, aku kuat, aku mandiri, dan aku memiliki kendali penuh atas hidupku. Aku berjalan ke jendela, menatap pohon-pohon yang bergoyang lembut ditiup angin sore. Hati terasa ringan, kepala tenang, dan seluruh tubuh merasakan ketenangan yang tulus. Aku tersenyum tipis, membiarkan perasaan stabil itu menetap. Aku baik-baik saja. Aku damai. Aku siap melanjutkan hidupku dengan kendali penuh. Bisikku pada diri sendiri. Pagi itu, aku menerima telepon dari Andra. Suaranya terdengar tegang, hampir tidak seperti biasanya. Luna, apa yang kau lakukan dengan rumah dan properti kita? Semua sudah dijual? Tanyanya, nada panik terdengar jelas. Aku menahan senyum tipis, menarik napas panjang sebelum menjawab. Ya, Andra. Semua sudah teratur. Semua aset yang dulu kita miliki sudah kuganti menjadi kendali penuh atas diriku sendiri. Jawabku datar, tapi tegas. Aku bisa merasakan detak jantungnya meningkat di ujung telepon. Aku tetap tenang. Setiap kataku ucapkan dengan kendali penuh, menegaskan perubahan posisi kami. Ia terdiam, terdengar seperti berusaha mencari kata-kata. Tapi, itu semua, 170 miliar, semua hilang begitu saja, ucapnya lagi, suaranya bergetar. Aku menegakkan duduk, menarik napas, menikmati momen itu tanpa menambah ketegangan. Aku tidak perlu mengulang detail lama, fakta bicara sendiri. Bukan hilang, Andra. Semua aset ini sekarang sepenuhnya berada di tanganku. Sesuai rencana yang sudah kulaksanakan dengan matang. Tidak ada yang bisa mengubahnya, dan aku tidak akan mengembalikannya, jawabku. Nada suaraku tetap datar, tanpa amarah, hanya kepastian. Aku tahu, di ujung telepon, Andra mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dulu ia pegang, tidak hanya atas aset, tapi juga atas hidupku, telah sirna. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang dulu menjadi alat kontrolnya, kini berada di tanganku. Aku menarik napas dalam, membiarkan kepuasan kecil itu menetap di dada. Kau tidak mungkin begitu, katanya akhirnya, mencoba menahan panik. Aku bisa. Kita bisa bicara lagi, Luna. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum lebar, hanya menyampaikan ketegasan melalui nada bicara. Kamu bisa bicara, Andra. Tapi fakta tetap fakta. Aku sudah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Semua keputusan ada padaku, bukan lagi padamu. Tidak ada pembicaraan yang bisa mengubah kenyataan ini, jawabku singkat. Aku menekankan setiap kata, memastikan ia merasakan posisi baru yang aku pegang. Siska menambahkan di seberang telepon, suaranya terdengar ragu. Luna, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku menatap langit-langit sejenak, menarik napas panjang,
kemudian menjawab dengan nada tegas tapi tenang. Betul, Siska. Tidak ada yang bisa kalian lakukan sekarang. Semua langkah sudah tertata, semua dokumen lengkap, semua aset berada di tanganku. Tidak ada ruang untuk gangguan atau intervensi, kataku. Tidak ada agresi, tidak ada amarah, hanya kepastian yang tak bisa digoyahkan. Aku melihat sekeliling rumah baru, tempat yang sudah kubangun dengan penuh kesadaran dan kendali. Semua dokumen, rumah, dan investasi sudah diatur dengan rapi. Rasanya luar biasa mengetahui bahwa kerja keras dan strategi matangku membuahkan hasil. Tidak ada kekuatan eksternal yang bisa merusaknya. Andra terdengar semakin panik, mencoba menekan, tapi tidak berhasil. Luna, ini, aku, katanya. Aku menarik napas, menahan semua godaan untuk berbicara lebih banyak. Aku ingin ia memahami, ini bukan tentang balas dendam, ini tentang kendali dan kemandirian. Cukup, Andra. Aku tidak akan menambah drama atau argumen panjang. Aku hanya ingin kau memahami posisi kita sekarang. Semua sudah tertata, semua keputusan ada padaku, dan aku puas dengan semua langkah yang kulakukan, jawabku. Suaraku ungkapkan tegas, padat, dan penuh kendali. Di sisi lain telepon, Siska diam. Aku bisa merasakan pasrah yang halus, tidak bisa menentang fakta. Semua rencana mereka tidak lagi relevan. Semua kekuatan lama hilang. Aku tersenyum tipis, tidak sombong. Hanya puas karena semua langkah yang kulakukan berhasil meletakkan aku pada posisi kuat. Setelah beberapa menit, Andra akhirnya terdiam. Suaranya rendah. Aku menutup telepon, duduk di sofa, menatap rumah yang sunyi. Napasku panjang dan stabil. Perasaan puas memenuhi dada, bukan karena kebencian atau dendam, tapi karena aku berhasil mengendalikan hidupku sendiri dan menunjukkan bahwa kemandirian adalah kekuatan sejati. Aku menatap jendela, melihat cahaya sore menembus daun-daun pohon, dan merasakan kedamaian yang menenangkan. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, kini tertata dengan rapi. Aku tersenyum tipis, membiarkan rasa puas itu menetap. Aku berhasil. Semua ada di tanganku. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kendali ini. Bisikku pada diri sendiri. Perasaan itu lembut tapi kuat, menegaskan bahwa hidupku sekarang stabil, teratur, dan sepenuhnya berada di jalanku sendiri. Aku duduk di sofa rumah baru, menatap cahaya senja menembus jendela. Suara kota yang jauh terdengar lembut, seperti latar yang menenangkan. Hari ini terasa berbeda. Tidak ada rasa panik, tidak ada tekanan, hanya ketenangan yang memenuhi ruangan. Aku menarik napas panjang dan membiarkan semua perasaan mengalir pelan, lega, puas, dan damai. Beberapa bulan terakhir telah menjadi perjalanan yang panjang. Aku menata ulang hidupku, menata rumah, menegakkan batas, dan mengambil kendali penuh atas aset yang dulu sempat menjadi sumber kekhawatiran. Sekarang, semuanya sudah tertata rapi. Semua keputusan ada padaku. Semua langkah sudah kulakukan dengan perhitungan matang. Aku tersenyum tipis, menyadari betapa pentingnya harga diri dalam proses ini. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan ingatan kembali pada Andra dan Siska. Dulu, mereka memegang sebagian kekuasaan atas hidupku, bukan karena mereka superior, tapi karena aku membiarkan diriku lemah. Sekarang, situasinya berbeda. Semua itu telah berubah karena aku memilih berdiri tegak, mengambil keputusan sendiri, dan menghargai diriku sendiri. Aku belajar bahwa harga diri bukan tentang menunjukkan kekuatan pada orang lain, tapi tentang kemampuan untuk tetap setia pada diriku sendiri. Aku menyesap teh hangat, membiarkan rasa nyaman meresap ke tubuh. Setiap langkah yang kuambil, dari menata rumah, menyiapkan dokumen, menegosiasikan penjualan, hingga menghadapi Andra dan Siska, memberikan pelajaran tentang kekuasaan sejati. Kekuasaan bukan tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Sekarang aku memiliki kendali penuh atas hidup, aset, dan perasaan. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Refleksi itu membuatku tersenyum tipis. Aku menyadari bahwa penghormatan tidak harus diperoleh melalui dominasi atau intimidasi, melainkan melalui tindakan yang konsisten, integritas, dan keberanian untuk mengambil langkah sulit. Luna yang dulu mungkin akan menangis atau marah, kini bisa menatap dunia dengan kepala tegak, tegas tapi tidak agresif.
Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menatap langit yang perlahan gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan pola yang indah dan damai. Setiap titik cahaya mengingatkanku bahwa dunia terus berjalan, dan aku berjalan bersamanya, dengan kendali penuh atas langkahku sendiri. Tidak ada penyesalan, tidak ada dendam, hanya kepuasan yang lahir dari kesadaran dan usaha sendiri. Aku menatap meja kerja yang rapi, di mana dokumen rumah lama tersusun dan catatan harian terbuka. Semua bukti perjuangan ada di sana. Aku tersenyum tipis. Tidak ada orang yang bisa meremehkan langkah ini, karena ini adalah hasil kerja keras dan perencanaan yang matang. Setiap keputusan yang kuambil mencerminkan siapa diriku sekarang. Mandiri, kuat, dan bijaksana. Di ruang tamu, aku duduk kembali, membiarkan tubuh bersandar di sofa. Pikiran melayang pada masa depan, rumah baru, rutinitas baru, dan kemungkinan yang tak terbatas. Semua ini bukan hanya soal materi, tetapi tentang merasakan kontrol penuh atas hidup. Aku belajar bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukanlah yang dimiliki orang lain atas kita, melainkan kemampuan untuk menetapkan batas, membuat keputusan, dan tetap tenang di tengah gejolak. Aku menulis catatan harian singkat. Harga diri adalah kekuatan. Kekuasaan adalah kendali atas diri sendiri. Hormat adalah konsekuensi alami dari ketegasan dan integritas. Semua ini bisa kurasakan sekarang, tanpa harus menggurui siapapun. Aku damai, aku utuh. Kata-kata itu memenuhi hatiku dengan rasa hangat yang lembut tapi kuat. Malam mulai turun, dan aku menatap langit gelap dari jendela balkon. Bintang-bintang mulai bermunculan, dan angin malam menyejukkan wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan ketenangan itu meresap. Perasaan damai yang selama ini kutunggu kini benar-benar hadir. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Hanya rasa puas yang lahir dari kesadaran dan usaha sendiri. Aku menutup catatan harian, menatap rumah yang rapi, dan tersenyum tipis. Semua langkah yang kulakukan, dari menghadapi pengkhianatan, menata hidup, hingga menjaga aset, telah membawaku ke titik ini. Aku merasa lengkap, tenang, dan kuat. Aku damai. Aku kuat. Aku mampu menjaga diri dan hidupku. Semua ini milikku, dan aku menikmatinya sepenuhnya. Bisikku pada diri sendiri. Rasa damai itu menetap, lembut namun penuh keyakinan. Tidak perlu kata-kata lebih, karena hati dan pikiran sudah tahu. Luna kini benar-benar utuh. Pagi itu, aku membuka jendela rumah baru. Sinar matahari menembus perlahan, menyinari lantai kayu yang hangat. Udara segar masuk, mengisi paru-paru dengan rasa lega yang belum pernah kurasakan begitu penuh. Aku tersenyum tipis, menatap halaman yang rapi, dan membiarkan ketenangan itu meresap ke seluruh tubuh. Kopi hangat di tangan, aku duduk di balkon, menatap jalan kecil di depan rumah. Beberapa tetangga menyapa, dan aku membalas dengan senyum sederhana. Tidak perlu banyak kata, hanya sapaan hangat yang terasa tulus. Semua interaksi kini ringan, tanpa beban, tanpa tekanan masa lalu. Aku menata meja kerja dengan rapi, menyiapkan catatan harian, dan menulis beberapa rencana kecil untuk minggu ini. Tidak ada agenda yang terburu-buru, hanya langkah-langkah yang kususun sendiri. Setiap keputusan, sekecil apapun, memberi rasa kontrol yang membahagiakan. Aku sadar, kebahagiaan itu datang dari ketenangan dan kemampuan mengatur hidup sendiri. Di dapur, aku menyiapkan sarapan sendiri. Aroma roti panggang dan kopi memenuhi ruang, memberikan kenyamanan sederhana yang kadang terlupakan ketika hidup terlalu sibuk. Saat menyuap makanan pertama, aku merasakan rasa syukur atas kemampuan mandiri yang kini kupunya. Tidak ada orang lain yang mengatur, tidak ada tekanan, hanya aku dan pilihan yang kukontrol sendiri. Siang hari, aku berjalan di sekitar lingkungan baru. Pohon-pohon rindang, taman kecil, dan udara yang bersih membuat langkahku ringan. Aku menyapa beberapa tetangga, berbicara sebentar tentang cuaca atau kegiatan harian, tapi tetap menjaga jarak emosional. Semua ini terasa seimbang. Aku terhubung dengan dunia, tapi tidak tergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Kembali ke rumah, aku membuka laptop, meninjau dokumen dan rencana investasi kecil yang sudah kusiapkan. Semua aset lama sudah tersusun rapi. Semua keputusan finansial berada di tanganku.
Rasa puas itu bukan karena materi semata, tapi karena aku tahu. Semua ini hasil kerja keras, perhitungan, dan keberanian untuk berdiri sendiri. Malam hari, aku duduk di sofa, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. Rumah terasa hangat, aman, dan penuh rasa damai. Aku menutup mata sebentar, membiarkan semua pengalaman beberapa bulan terakhir melintas di kepala. Semua pengkhianatan, semua sakit hati, semuanya kini tertata sebagai pelajaran. Tidak ada kebencian, hanya kesadaran dan kekuatan yang lahir dari perjalanan itu. Aku tersenyum tipis, merasakan rasa lega yang stabil. Semua langkah yang kulakukan, dari menata rumah lama, menghadapi Andra dan Siska, menegakkan batas, hingga membangun rumah baru, telah membentukku menjadi versi diriku yang lebih kuat. Tidak ada tekanan, tidak ada drama, hanya hidupku yang kini utuh dan mandiri. Aku menulis catatan harian terakhir malam itu. Aku mampu mengatur hidupku sendiri. Aku mandiri, kuat, dan damai. Semua ini milikku untuk dijaga, dinikmati, dan dirasakan setiap harinya. Kata-kata itu bukan sekadar tulisan, tapi pengingat bagi hatiku bahwa aku kini benar-benar memiliki kendali. Saat aku menatap jendela balkon lagi, angin malam menyejukkan wajahku, dan aku menarik napas panjang. Setiap detik yang kulalui terasa penuh, setiap momen dihargai. Aku merasakan kebebasan yang tulus, bukan karena melawan orang lain, tapi karena aku belajar menghargai diri sendiri dan membangun hidup yang kukontrol sepenuhnya. Aku menutup mata, membiarkan senyum menempel di wajahku. Semua rasa sakit dan kecewa kini tersusun rapi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Aku merasakan stabilitas yang belum pernah kurasakan sebelumnya, kebahagiaan yang datang dari kedamaian batin, dan kepuasan yang lahir dari kemandirian. Aku menghela napas, memeluk diriku sendiri dalam hening malam. Perasaan itu lembut, hangat, dan penuh kepastian. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Hanya rasa damai yang dalam, seolah dunia ini tepat berada di tangan, tapi tetap ringan. Aku membuka mata perlahan, menatap rumahku, dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Aku bahagia. Aku hidup untuk diriku sendiri, dan itu sudah cukup, bisikku pada diri sendiri. Perasaan itu menetap, lembut tapi kuat, menutup bab lama dan membuka jalan bagi kehidupan baru yang mandiri, stabil, dan penuh kepuasan. Setiap perjalanan hidup, sekaya atau sesulit apapun, selalu mengajarkan satu hal penting. Harga diri, batasan, dan kemandirian adalah kekuatan sejati. Jangan biarkan siapapun mengambil kendali atas hidupmu, baik itu lewat manipulasi, pengkhianatan, atau harapan orang lain. Belajar berdiri sendiri, menjaga integritas, dan merencanakan masa depanmu dengan bijaksana akan membawa kedamaian yang tak ternilai. Hidup itu milikmu sepenuhnya. Jaga hati, pikiran, dan tindakanmu. Bangun kehidupan yang membuatmu bahagia, bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri. Saat kamu berdiri tegak dengan ketegasan dan kelembutan, dunia akan menyesuaikan diri dengan kekuatanmu, bukan sebaliknya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Luna. Semoga kisah ini menginspirasi, memberi keberanian untuk menata hidup, dan mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kedamaian dan kendali atas diri sendiri. Berikut contoh hoax pembuka satu kalimat, dibagi 3 baris untuk cerita ini. Suami pamit kerja seperti biasa. Tapi yang kutemukan bukan rumah sepi, melainkan rahasia yang mengubah hidupku selamanya.